Adegan ini mengejutkan semua orang, kecuali Zhou Yi, yang tubuhnya sudah setengah menghilang. Dia dengan tenang menatapnya. Ting Er, jangan bingung, kembali. Suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat wanita. Kamu tidak akan mati. Pada saat ini, serangkaian raungan datang dari langit. Berkat ucapan mayat wanita, fragmen di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan tak berujung angin kencang turun dari langit, dan banyak retakan segera muncul di tanah. Mayat wanita perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, dua fragmen di bawah juga runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan syok. Dia segera mundur. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Mata Chihu juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hanya mata lelaki tua itu yang menyala. Lalu dia sepertinya mengingat sesuatu dan kemudian ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang hujan pertama muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari jauh di bawah mereka. Saat cahaya keemasan semakin dekat, Wang Lin merasakan niat pedang yang kuat datang ke arah mereka. Mayat perempuan itu melangkah maju dan meraih cahaya. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang menembus seluruh alam surga terdengar. Mayat wanita memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke jiwa asal Zhou Yi yang terbakar. Jiwa asal Zhou Yi tersedot ke dalam cahaya keemasan. Setelah melindungi saya selama lebih dari 2000 tahun, Anda bekerja keras. Aku memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, Anda akan menjadi orang suci surgawi. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Chihu dan pria tua itu. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Wang Lin. Dia menatapnya dengan hati-hati. Lalu dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan pagoda itu terbang ke arah Wang Lin. Kemudian cahaya keemasan di tangannya berubah menjadi naga emas raksasa yang membawanya dan pergi melalui kekosongan. Pada saat ini, setiap kultivator tunggal tidak peduli di fragmen mana mereka berada, sangat ketakutan setelah mereka mendengar suara pedang ini. Bahkan mereka yang bertarung dalam hidup dan mati berhenti. Di salah satu fragmen paling pusat dari alam surgawi, seorang kultivator berjubah hijau mengangkat kepalanya, mengungkapkan matanya yang bersinar. Dia berbisik, Rain Celestial Sword. Itu benar, Rain Celestial Sword yang bisa mengeluarkan himne pedang seperti itu. Hanya saja, saya tidak tahu yang mana. Sebuah cahaya misterius muncul di matanya saat dia melompat ke udara. Dia menutup matanya sebentar dan kemudian menyerbu ke arah asal suara pedang seperti kilat. Pada sebuah fragmen di barat laut, realm surgawi, duduk seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia menatap langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan terbang menuju himne pedang. Apakah itu Rain Celestial Sword? Jika Dalu Swordku mendapatkannya, maka kekuatan kita akan meningkat. Saya memiliki binatang surgawi yang bisa saya gunakan untuk mengendalikan pedang surgawi dari roh pedang surgawi. Dia terbang dan tiba-tiba Qilin bertanduk dua muncul di udara. Dia menginjak kepala Qilin dan menembakkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Saat kedua aliran udara panas itu keluar, fragmen surgawi tempat dia runtuh. Sejumlah besar keretakan ruang mulai muncul saat tanah runtuh. Kekosongan mulai melahap fragmen, tetapi tidak ada yang mempengaruhi orang tua itu. Qilin melompat ke salah satu celah dan menghilang. Adapun Wang Lin, kedua fragmen di atas dan di bawahnya telah runtuh. Chihu benar-benar tercengang, dan wajahnya dipenuhi dengan panik. Wang Lin berteriak, "Chihu, kompas bintang!" Keretakan ruang mulai terhubung satu sama lain, dan tanah benar-benar menghilang ke dalam kekosongan. Kekosongan terus mendekati mereka. Chihu segera bangun dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan kompas bintang. Kompas ini sudah rusak parah dan celah lain ditambahkan saat itu muncul. Namun, mereka tidak bisa terlalu repot dengan itu. Chihu melompat ke tengah kompas. Wang Lin mendarat di kompas hampir bersamaan dengan Chihu dan lokasi yang dipilihnya adalah sudut timur. Adapun Sentai, dia melihat di mana mayat wanita telah menghilang dan dalam sekejap duduk di sebelah Wang Lin. Sentai dengan tenang berkata, "Kompas bintang, salah satu harta berharga klan setan raksasa. Sayangnya, ini adalah produk yang rusak." Chihu tersenyum pahit. Dia mengepalkan giginya saat dia mengendalikan kompas untuk bergerak menuju kekosongan. Mata Sentai berbinar ketika berkata kepada Wang Lin, "Cheng Miu, kekosongan ini sangat berbahaya, dan kompas ini terlalu rusak untuk bergerak sangat jauh. Jika Anda setuju untuk melepaskan segel, saya bisa berjanji untuk mengembalikan Anda ke Suzaku dengan aman. Bagaimana?" Alasan dia memanggil Tuan Wang Lin adalah karena Zhou Yi ada di sana. Setidaknya dia harus bertindak seperti yang dia setujui. Sekarang Zhou Yi sudah mati. Bagaimana mungkin seorang kultivator transformasi jiwa bersedia menjadi budak? Selain dari kematian, ini adalah aib terbesar yang bisa dia hadapi. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dan menghaluskannya menjadi mumi. Sentai perlahan berkata, "Kamu tidak harus menjawab saya sekarang. Dan orang tua ini tidak akan membiarkan kamu melepaskan segel untuk apapun. Saya akan memberi Anda 2 boneka formasi jiwa tahap akhir.
Dengan mereka di sekitar, keselamatan Anda di masa depan dijamin. Saya juga bisa memberi Anda metode kultivasi. Katakan saja apa yang Anda inginkan, dan saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Selain itu, saya punya pil dan obat-obatan surgawi. Selama Anda setuju, kami bisa menyelesaikannya. Wang Lin menatap Sun Tai dan dengan tenang berkata, dengan kultivasi senior, Anda tentu saja tidak akan setuju untuk menjadi budak seseorang. Ini saya mengerti. Namun, belum lagi fakta bahwa saya bahkan tidak tahu cara melepaskan segel, bahkan jika saya bisa, saya tidak akan segera melepaskannya. Sun Tai mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, bocah kecil, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah tuanku? Wang Lin dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah keinginan Senior Zhou Yi, bukan aku. Juga, apakah Senior menganggap saya seorang anak? Saya takut bahwa hal pertama yang Senior akan lakukan setelah saya melepaskan segel adalah membunuh saya. Wajah Sun Tai suram saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan niat jahat. Bicara. Apa yang Anda perlukan untuk melepaskan segel? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak tahu teknik melepaskan segel, jadi bagaimana aku bisa melepaskannya? Sun Tai tiba-tiba berdiri ketika dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, bocah kecil, jika kamu menolak roti kemenangan, maka kamu akan minum anggur pahit kekalahan sebagai gantinya. Saya kepala penatua dari sekte Mayat Suzaku, seorang kultivator transformasi jiwa. Saya menolak untuk tunduk pada siapapun, terutama junior seperti Anda yang bisa saya bunuh dengan 2 jari. Juga, jangan berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan perintahmu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya memiliki 3 jiwa, tetapi yang keempat juga. Jiwa keempat ini ada di dalam tubuh di peti mati. Anda dapat menyebabkan jiwa di tubuh ini hancur, tetapi ketika itu terjadi, jiwa keempat saya akan membunuh Anda. Wang Lin tersenyum ketika dia menyadari sesuatu dan berkata, bagi senior untuk mengatakan semua ini, Anda harus memiliki makna lain di balik itu semua, selain memberitahu saya untuk melepaskan segel. Senior pasti sudah tahu bahwa segel ini bukanlah sesuatu yang bisa aku lepaskan. Sun Tai menatap Wang Lin. Setelah dengan hati-hati memandang Wang Lin sebentar, dia berkata, bagus, tidak heran Anda adalah seseorang yang dipilih Zhou Yi. Anda lebih pintar dari kebanyakan orang. Saya secara alami akan mencari metode memecahkan segel sendiri. Tetapi sebelum itu, Anda harus melakukan perjalanan dengan saya. Aku akan menjebakmu di suatu tempat. Hanya dengan begitu aku bisa santai. Namun Anda tidak perlu khawatir. Saya bersumpah bahwa begitu segel telah dilepaskan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Mata Wang Lin menyala dan dia berteriak. Sun Tai, aku bertanya-tanya. Jika aku mati, apakah jiwa ketiga Anda akan terpengaruh? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sun Tai mencibir saat dia meraih ke arah Wang Lin. Segel budak tidak stabil, gunakan pagoda untuk melindungi dirimu sendiri. Ini adalah frasa terakhir yang dikatakan Zhou Yi kepadanya sebelum ia menghilang. Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Sun Tai dan menyaksikan tangannya mendekat. Tepat ketika Sun Tai hendak meraih Wang Lin, cahaya putih bersinar dari tas penyimpanan Wang Lin dan pagoda muncul. Cahaya putih ini berisi domain menggila tingkat Ascendant Zhou Yi. Sun Tai mengerang kesakitan saat dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin menyala. Zhou Yi mengatakan bahwa pagoda ini bisa melawan Sun Tai. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang jiwa keempat. Dia tidak bisa membiarkan Sun Tai tahu tentang ini. Memikirkan hal ini, dia memegang pagoda di tangannya dan tiba-tiba bergegas keluar. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh ketika dia menyeringai. Sun Tai, domain di pagodanya biasanya hanya mendorong orang keluar dan tidak memiliki efek berbahaya. Namun, itu berbahaya bagi Anda. Ini adalah sesuatu yang Senior Zhou Yi lakukan secara rahasia untuk melawanmu. Wajah Sun Tai menjadi suram. Cahaya dari pagoda itu sangat berbahaya baginya. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh segel di tubuhnya. Dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sambil dengan dingin berteriak. Jika itu adalah sekte lain, saya tidak akan tahu banyak. Tapi karena itu adalah sekte mayat, saya tahu sedikit. Boneka mayat di dalam peti mati itu tidak bisa mengandung jiwa keempat Anda. Kemungkinan besar jiwa orang lain. Bahkan jika itu adalah jiwa keempat Anda, itu adalah jiwa yang hancur. Wajah Sun Tai sangat jelek. Suaranya serak ketika dia berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Wang Lin tertawa ketika dia menatap Sun Tai. Dia maju selangkah dan berteriak, Sun Tai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani mencoba dengan kultivasi Senior Zhou Yi? Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan meninggalkan bencana yang tidak stabil seperti Anda? Dengan hanya satu pikiran, Anda pasti akan mati. Bahkan jika Anda memiliki jiwa keempat, Senior Zhou Yi sudah mempertimbangkannya. Melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda tidak mudah diperoleh, saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi melihat bahwa Anda ingin memberontak, maka Anda harus mati. Mata Sun Tai berbinar.
Sementara dia tidak menunjukkannya di luar, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Itu benar. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Zoe, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah untuk junior ini? Mungkinkah Zoe entah bagaimana secara tidak sadar memperhitungkan semua kemampuannya? Jantung Suntai bergetar. Sentai, apakah kamu tidak ingat bahwa mayat wanita menjentikkan pagoda kepadaku? Tidak bisakah Anda melihat makna tersembunyi di baliknya? Suara Wang Lin bahkan lebih keras dan dipenuhi dengan rasa kagungan. Dia melangkah maju dengan pagoda di tangannya, dan pada saat ini dia tampak tak terhentikan. Sun Tai diyakinkan oleh kata-kata Wang Lin. Dia sekarang takut dan terus mundur.